Oke, ketemu dengan gua, orang yang sudah pengalaman yang akan bertukar pikiran dengan lu. Iya, lu yang di depan layar ini. Gua akan berbagi cerita persis dengan apa yang gua ketahui. Sebelum kita mulainya lebih jauh, gua akan menanyakan satu hal. Apakah lu juga mengalami kasus rasa malas untuk ketemu dengan orang baru atau lingkungan baru? Gue yakin lu sudah mengetahui jawabannya. Gue malas ketemu orang baru itu biasanya secara tidak sadar terlintas di otak gue. Apa sih manfaat ketemu sama orang tersebut? Dan bisa diiringi juga dengan rasa cemas kita yang terlalu berlebihan. Secara tidak langsung ini menembok diri kita untuk berinteraksi dengan orang baru tersebut. Kejadian seperti ini sudah lumrah dirasakan oleh Gen Z, milenial, maupun generasi-generasi sebelum kita. Kalau kita biarkan begitu saja, gangguan ini akan selalu menghantui diri kita, yang nantinya bakal menyebabkan seperti yang gue bilang tadi, bakal menembok di kita, di lingkungan sekitar kita. Permasalahan seperti ini di dalam dunia psikiatri disebut dengan Avoided Personality Disorder. Singkatannya yaitu AVD. Suatu gangguan kepribadian yang termasuk dalam kategori gangguan kepribadian. Orang dengan AVD cenderung memiliki rasa ketakutan yang berlebihan terhadap situasi sosial dan interaksi interpersonal. Ya, begitu serem kalau kita dengar dampaknya secara jangka panjangnya dalam dunia psikis. Tetapi teman-teman jangan merasa sendiri dulu mengalami kejadian seperti ini. Satu permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan 9 strategi. Pertama, refleksikan pemikiran negatif. Identifikasi pemikiran negatif atau kecemasan yang mungkin muncul. Coba lu tanya diri lu, apakah pemikiran malas untuk ketemu orang lain ini rasional atau realistis? Coba jawab pertanyaan ini. Kalau seandainya sudah menemukan jawabannya, next ke strategi selanjutnya. Strategi yang kedua, tentukan tujuan kecil lu. Misalnya, berbicara dengan satu orang baru atau berpartisipasi dalam suatu percakapan yang nantinya mendorong kita untuk memulai percakapan, mulai ketemuan sama orang baru. Strategi yang ketiga, persiapkan diri lu. Persiapkan beberapa topik pembicaraan atau pertanyaan kecil yang dapat membantu lu memulai percakapan. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan yang ada dalam diri kita. Kalau seandainya kita ketemu sama bos kita harus mempersiapkan apa topik pembicaraannya, apakah mengenai tugas kita atau proyek kita atau mengenai hobi. Strategi yang keempat, latihan sosial. Latihan sosial dilakukan secara bertahap dengan bertemu dengan orang baru secara perlahan. Contohnya, melalui kegiatan kelompok atau acara kecil. Ini dapat nantinya membantu lu membangun rasa percaya diri. Strategi yang kelima, kenali nilai pertemuan baru. Ingatkan diri lu tentang manfaat dan nilai dari bertemu orang baru. Ini dapat membantu meningkatkan motivasi lu untuk ketemu. Kalau seandainya kita udah mulai dengan hal kecil, nantinya pertemuan besar, kita juga nantinya bakal terlatih secara sendiri. Strategi yang keenam, terima diri sendiri. Terima diri sendiri bahwa perasaan malas itu atau cemas normal terjadi. Kita secara sadar menerima diri kita itu. Kalau seandainya kita tidak tahu, kita juga sadar bahwasanya kita tidak tahu. Strategi yang ke-7, fokus pada orang lain.
alihkan fokus diri sendiri dengan aktif mendengarkan dan menunjukkan minat pada orang lain. Ini dapat membantu mengurangi tekanan pada diri sendiri. Gue kalau seandainya ada orang yang bercerita, gue juga siap menjadi pendengar yang baik dulu. Dan gue juga menunjukkan gestur gue seperti gue mengalungkan kepala gue sambil tersenyum, sehingga nantinya dia sadar bahwasanya dia didengarkan gitu. Strategi yang kedelapan, gunakan teknik relaksi. Praktikkan teknik relaksi seperti pernapasan, meditasi sebelum bertemu untuk membantu menenangkan pikiran. Seandainya gue ketemu sama orang baru, biasanya menarik nafas gue gitu, tarik nafas, habis itu gue ngomong dalam diri gue yakin gue bisa ketemu sama orang ini, gue yakin sama diri gue bisa ketemu orang ini. Gue ulangi 3 kali, dan secara tidak sadar itu sangat membantu gue gitu, dan rasa cemas untuk ketemu orang baru ini jadi berkurang. Strategi yang ke-9, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa semua orang memiliki ketidaknyamanan sosial dari waktu ke waktu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan berikan diri kredit atas usaha yang dilakukan. Itulah 9 strategi yang gue sampaikan untuk melawan rasa malas untuk ketemu sama orang baru. Kalau seandainya teman-teman mempunyai strategi berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang kalian lakukan di permasalahan ini, silahkan bagikan di kolom komentar. Itu juga bisa jadi pembelajaran buat gue, masukan buat gue dan teman-teman kita yang sedang mengalami kejadian yang sama. Sampai jumpa. Jangan lupa kembali lagi.